Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga diberi kesehatan dalam kehidupan hari kita ini. Beri kesehatan semua, kita bisa belajar walaupun untuk saat ini kita belajarnya tidak bisa tatap muka langsung. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kedua ini, untuk mapel atau mata pelajaran PKM, seperti yang sudah kita atau saya katakan pada pertemuan pertama, untuk pertemuan kedua ini kita masih melanjutkan atau masih ada hubungan antara pertemuan pertama tadi. Oke. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pertemuan pertama kemarin kita terfokus pada hak asasi manusia. Nah, sekarang gini, salah satu pertanyaan atau kemarin saya sudah mengatakan hak dan kewajiban itu saling keterkaitan. Kalau kita tidak jeli atau kita tidak bisa menempatkan, kita itu tidak bisa membedakan mana yang hak kita dan mana yang kewajiban kita. Dan pesan saya kemarin di pertemuan yang pertama, semuanya itu harus dilaksanakan, semuanya harus dipenuhi, walaupun itu hak dan kewajiban kita. Tidak bisa kita menuntut hak kita sedangkan kewajiban kita tinggalkan, sedangkan kewajiban kita laksanakan, haknya tidak dipenuhi. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan ini masih ingatkah apa hak itu? Nah, sebelum kita masuk ke kewajiban, saya refresh dulu atau mengulang dulu apa toh hak itu. Hak itu merupakan sebuah hak alamiah yang melekat pada diri kita. Itu yang pertama. Dan ada juga mengatakan hak itu merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat kita. Ini hak, namanya hak. Nah, di samping hak kita juga harus memenuhi kewajiban kita. Nah, sekarang kita fokus atau membahas di dalam kewajiban. Oke. Pada pertemuan kedua ini, kewajiban yang akan kita pelajari bersama-sama. Kewajiban atau makna kewajiban asasi manusia. Apakah itu atau apa yang dinamakan dari kewajiban? Yang pertama, kewajiban asasi manusia atau yang disingkat atau sering orang mengatakan KAM, itu merupakan lawan dari HAM. Jelas berlawanan ya. Yang satu itu kita menerima kalau hak, kalau kewajiban kita memberi. Nah, itu tapi juga memiliki sebuah makna yang sinergis dalam perwujudan kedamaian, persatuan dan kesatuan antar manusia. Jadi kewajiban itu kalau kita laksanakan, kita itu bisa saling toleran. Nah, KAM sendiri berarti kewajiban yang harus dijalankan atau diberikan setiap individu ataupun kelompok demi terciptanya kedamaian, persatuan dan kesatuan. Ini intinya ya. Intinya itu kewajiban itu kita memberi, kalau hak itu kita menerima. Ini memang berlawanan, tetapi sinergis, saling keterkaitan. Nah, beberapa contoh asasi manusia. Contoh-contoh asasi manusia itu bisa kita dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contohnya. Itu yang pertama, saling menghormati dan memberikan kebebasan kepada orang lain. Itu kewajiban kita, memberi kebebasan. Contohnya gini, saya memberi kebebasan kepada Anda sekalian. Kewajiban saya memberi kebebasan kepada Anda, sedangkan Anda itu menerima hak Anda. Atau lebih jelasnya gini, dalam proses belajar mengajar,
saya memberikan sebuah waktu atau memberikan waktu kepada Anda sekalian. Silakan anak-anak bertanya. Saya sudah memberikan kebebasan Anda dalam hal waktu. Kewajiban saya memberikan kepada Anda, sedangkan Anda siswa-siswa itu mempunyai hak Anda bertanya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, selalu bersikap adil di setiap bidang kehidupan dan tidak berbuat semena-mena, didiskriminasikan. Seperti pertemuan pertama kemarin saya katakan, saya punya teman sering dibully. Itu kita tidak memberikan kebebasan. Selanjutnya, menjaga kesatuan dan persatuan. Jadi toleransi ya. Toleransi itu saya memberikan, Anda yang menerima. Saya memberikan kewajiban saya, Anda menerima hak Anda. Juga Anda itu memberikan kewajiban Anda kepada saya menerima hak saya. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir itu memberikan rasa aman terhadap orang lain. Salah satu contoh ini, memberikan rasa aman terhadap orang lain. Cuma memberikan rasa aman saja. Jangan dikatakan cuma memberikan rasa aman. Saya memberikan rasa aman perlindungan pada Anda, kewajiban saya melindungi Anda. Contoh ini ya, dalam sebuah keluarga, orang tua memberikan kenyamanan kepada Anda sekalian. Itu kewajiban dari orang tua. Anda haknya sebagai anak dilindungi oleh orang tua. Itu contoh saja. Itu seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, kewajiban itu secara sederhana itu dapat diartikan. Ini lebih spesifik lagi, lebih mendalam. Paling sederhana sekali. Dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban itu segala hal, segala sesuatu yang perlu dilakukan atau dilaksanakan dengan tanggung jawab. Kalau terpaksa gimana? Ya itu kalau terpaksa itu kewajiban dilaksanakan karena terpaksa, kita bisa dikatakan sudah melaksanakan kewajiban tapi dengan rasa dengan penyampaian dengan egois. Itu seperti itu. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, saya garis bawahi ya, tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan sebab akibat. Sudah saya katakan di depan tadi, hak dan kewajiban adalah beda, tetapi mempunyai hubungan yang sinergis, saling keterkaitan. Kadang orang mengatakan hak saya ini, hak saya, punya saya, tetapi tidak melihat kewajibannya. Banyak sekali contoh di aplikasi masyarakat itu melaksanakan meminta haknya tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi lebih sedikit yang melaksanakan kewajibannya tetapi haknya tidak diberikan. Itu seperti itu. Selanjutnya, hak dan kewajiban itu asasi, juga tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dipisahkan. Melaksanakan hak saja, menuntut hak, tidak melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban hanya tidak dipenuhi, tidak bisa. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak yang lainnya. Dari kewajiban dilaksanakan, nanti akan muncul dari hak-hak itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang.
Ini yang menjadi dilema ini. Ini yang apa namanya, ketidakseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban ini yang sering terjadi di kehidupan masyarakat, juga di sekolah-sekolah itu seperti itu. Sebagai contoh gini ya, Anda berangkat sekolah, Anda telat, Anda menuntut hak saya itu kalau sudah jam 7 harus ikut belajar, mengapa saya di sini? Nah, ini hak itu hak Anda dalam arti gugur. Gugur dalam arti di situ ada ketentuan-ketentuannya. Anda setelah itu Anda boleh ikut belajar. Karena apa? Karena kita sudah punya ketentuan bersama, ada sebuah peraturan kalau jam pembelajaran jam 7 pagi. Nah, setelah itu diselesaikan, hak Anda diberikan, Anda boleh mengikuti pelajaran. Itu seperti itu sebagai contoh kecil saja. Nah, akan tetapi sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Ini tadi contoh dari yang saya berikan tadi. Atau contoh lain gini, misalkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan penghidupan atau kehidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena apa disebabkan? Nah, banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkesinambungan. Jadi berurut-urut. Jadi hak itu yang harus diterima. Kalau tidak terpenuhi, itu pasti ada, itu munculnya dari kewajiban-kewajiban yang apa namanya, yang harus kita laksanakan tidak terpenuhi semuanya. Seperti tadi contoh aja tadi. Siswa SMK Muhammadiyah 1 kita masuk jam pelajaran pertama jam 7 pagi. Semua siswa SMK Muhammadiyah 1 itu mempunyai hak belajar dari mulai jam 7. Kita ambil jam pertama, jam kedua pelajaran PKN. Si A terlambat 10 menit. Si A masuk, otomatis dalam menerima pembelajaran PKN kan waktunya kurang 10 menit. Berarti haknya tidak terpenuhi. Karena apa tidak terpenuhi? Nah, ini kita lihat di belakangnya, karena beliau atau si A tadi tidak melaksanakan kewajibannya dengan porsinya, berbeda dengan yang lainnya. Si B dari jam 7 sampai jam kedua setengah 9 itu kita ambil setengah 9 menerima hak pembelajaran yang cukup. Si A tidak. Kita lihat di belakangnya. Si B tidak terlambat, si A terlambat. Nah, nanti di sini hak untuk mendapatkan pembelajaran pasti berbeda waktunya. Karena apa? Tadi kita lihat ke belakangnya, penentuan dari kewajiban yang tidak seimbang. Itu di sini. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk? Atau kita lanjut? Oke, lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya contoh-contoh dari kewajiban kita. Mungkin anak-anakku sekalian masih bingung membedakan mana hak, mana kewajibannya. Ada yang ini hak saya, tetapi kewajiban bagi Anda. Kewajiban bagi hak Anda, kewajiban bagi saya. Di sini membedakannya yang masih sulit. Nah, ini saya berikan contoh, salah satu contoh ya, contoh-contoh dalam contoh kewajiban. Kita lebih mendasari pada kewajibannya. Yang pertama, kalian itu tentunya juga mempunyai kewajiban sebagai siswa, sebagai anak. Nah, sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua. Itu kewajiban Anda. Nanti orang tua Anda itu adalah kewajibannya kepada Anda menerima haknya. Misalkan membantu membersihkan lingkungan rumah, bersih-bersih rumah, itu kewajiban Anda. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk memenuhi tata tertib sekolah. Misalkan melaksanakan tugas piket kebersihan, datang tidak terlambat,
Seperti contoh saya tadi, Anda datang terlambat, hak Anda tidak terpenuhi, harusnya 2 jam menjadi 2 jam kurang 1/4 jam. Itu karena apa? Kewajiban Anda tidak kewajiban yang Anda laksanakan tidak terpenuhi semua, karena itu akan berimbas pada hak yang berkurang. Contoh yang lainnya, sebagai anggota masyarakat, kita lihat sekarang kita hidup di dalam masyarakat. Kaitannya juga harus memenuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalkan ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menjaga lingkungan kemasyarakatan kita. Itu kewajiban Anda, tidak hanya hak saja yang diterima. Kewajiban dilaksanakan. Kalau mau mendapatkan hak, kewajiban dilaksanakan dengan untuk porsinya, nanti haknya juga akan diterima dengan semuanya. Contoh selanjutnya, begitu pula kita lebih luas lagi. Kita tadi yang pertama kita sebagai anak di rumah, yang kedua sebagai pelajar, yang ketiga kita sebagai anggota masyarakat. Ini kita sebagai warga negara juga punya kewajiban. Jadi kita ambil contoh 4. Sebagai anggota keluarga, sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, dan yang terakhir sebagai warga negara. Apa kewajiban Anda atau kita semua sebagai warga negara? Kewajiban itu melaksanakan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Misalkan apa contohnya? Membayar pajak. Sudahkah Anda bayar pajak? Nah, ini salah satu kewajiban Anda. Bela negara, kewajiban Anda, seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan, apabila ingin menuntut hak yang sesuai, kita itu juga harus melaksanakan kewajiban kita sesuai. Kewajiban sesuai, haknya nanti insya Allah akan kita juga sesuai. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita ambil lebih luas ya. Kita samakan semua. Kewajiban warga negara Indonesia. Apa kewajiban warga negara Indonesia? Kita sebagai warga negara Indonesia, kewajibannya apa? Contoh yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan. Kewajiban itu bisa timbul dari peraturan-peraturan. Kewajiban yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kewajiban yang ketiga, ikut serta dalam upaya membela negara. Ini kewajiban. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati hak asasi manusia atau orang lain. Kita itu menghargai orang lain, itu sudah kewajiban kita. Orang lain itu kalau kita hargai, beliau mendapatkan hak. Karena apa? Hak itu adalah muncul alami dari lahir. Seperti pembahasan yang lalu. Kita ambil contoh yang lalu, hak itu sudah ada sejak lahir, melekat pada diri kita. Contoh saja hak untuk hidup, itu saja. Hak untuk hidup, kita menghilangkan nyawa seseorang sudah kita melanggar hak. Itu ya. Oke. Hak atau kewajiban itu saling keterkaitan satu sama lainnya, jadi sinergis dilaksanakan semua. Nah, sekarang yang terakhir, kewajiban kita sebagai seorang warga negara itu adalah wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk menentukan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Pertimbangan moral di sini nilai-nilai agama, keagamaan, tata tertib. Intinya itu untuk kita hidup selalu demokratis. Itu seperti itu.
Kalau kita melaksanakan kewajiban kepada orang lain, kepada masyarakat umum, insya Allah hak kita itu juga akan terpenuhi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita membahas tadi tentang kewajiban, apa kewajiban itu? Kewajiban warga negara, contoh-contoh kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, di penghujung pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan antara hak dan kewajibannya di mana. Mungkin anak-anakku sekalian masih bingung ya. Mana penempatan, mana yang haknya, mana yang kewajibannya, sedangkan sini kewajibannya mananya masih bingung. Nah, ini saya bagi contoh perbedaan antara hak dan kewajiban. Saya ulang lagi. Hak itu dapat didefinisikan sebagai memiliki atau melakukan sesuatu, merupakan keistimewaan yang diberikan kepada masyarakat oleh badan pemerintah, atau dalam arti contohnya ini, hak itu dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu hak. Sedangkan kewajiban dapat didefinisikan atau paling arti yang paling mendasar saja, sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang karena hukum. Saya garis bawahi lagi ya. Hak itu yang kita terima, kewajiban yang kita laksanakan. Ini aja, ini salah satu garis bawah dari hak dan kewajiban. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaan di mana? Ya tadi. Yang pertama definisi artinya. Hak itu kita menerima, kalau kewajiban itu kita memberi, itu di situ. Perbedaan yang kedua, fungsinya. Tadi definisi maknanya, sekarang fungsinya. Kalau hak itu adalah yang dimiliki orang lain. Jadi hak itu yang dimiliki orang lain. Anda mempunyai hak, kalau saya kewajiban. Kalau Anda menilai saya punya hak, Anda kewajiban. Ini di sini perbedaan yang kedua, fungsinya. Hak itu adalah yang dimiliki orang lain, sedangkan kewajiban itu adalah tugas individu yang harus diselesaikan oleh mereka, yang diistimewakan oleh hak-hak mereka. Itu fungsi. Perbedaan yang ketiga, untuk siapa toh hak dan kewajiban itu? Kalau hak itu untuk diri kita sendiri, sedangkan kewajiban untuk orang lain. Kita memberikan pada orang lain, nanti akan muncul hak. Ini. Selanjutnya perbedaan adalah koneksi atau aplikasinya ke masyarakat. Kalau hak itu adalah apa yang kita dapatkan. Kita mendapatkan, itu namanya hak. Sedangkan kewajiban itu kita melakukan memberi. Ini kita ambil contoh perbedaan antara hak dan kewajiban. Oke. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan, ada pertanyaan untuk masalah kewajiban ini? Oke, terima kasih. Kalau enggak, saya simpulkan ya. Untuk pertemuan ini secara garis besar itu yang pertama, kesimpulan itu yang pertama, hak itu yang kita dapat, kewajiban kita memberikan. Kewajiban harus dilaksanakan. Orang hidup di masyarakat itu tidak boleh mendapatkan hak saja melupakan kewajiban. Melakukan kewajiban
tidak mendapatkan hak. Itu tidak boleh. Dan yang paling penting, kalau kita bisa menyinergiskan, menyetarakan antara hak dan kewajiban, insya Allah kehidupan bermasyarakat kita akan baik. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Mungkin insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya masih kita membahas kelanjutan dari materi ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.